Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali analisa singkat mengenai saham BTPS ya, dimana kalau kita lihat secara grafik ya, terlihat ini sedang turun tapi sudah mulai berhenti di sini, dia membentuk double bottom di sini teman-teman ya. Jadi kalau secara technical ini mestinya double bottom ya, memantul naik ya, tapi di area ranging ini nanti kita akan coba analisa update di fundamental. Untuk seasonal juga kita akan update sedikit meskipun ini belum 10 tahun IPO ya. Kemudian untuk bandarmologi tentunya dari perpindahan struktur sahamnya apakah sudah memungkinkan untuk membeli di saat ini. Oke, kita mulai dari laporan keuangannya dulu teman-teman ya. Seperti biasa kita akan cek untuk laporan keuangan update per kuartal 2 2024 ya. Kita akan update yang penting-penting saja. Seperti biasa kita cek ya bagaimana kredit atau pinjaman atau piutang ya disebutnya untuk syariah, piutang yang diberikan ya. Kalau kita lihat ini terjadi penurunan teman-teman ya, piutang ya. Jadi 9442 itu dari 10319 ya, atau ini turun cukup lumayan 8,4% ya. Jadi ini ada penurunan dari sisi kredit atau piutang ya, bukan kredit ya, piutang yang diberikan. Kemudian kita cek ya, simpanan nasabahnya ternyata juga turun ya. Untuk piutang tadi turunnya sekitar 8,5%. Untuk simpanan nasabah ya, simpanan nasabahnya kita cek di sini juga ada mengalami penurunan teman-teman ya. Penurunannya itu sekitar 5,6%. Jadi ini berbeda nih dengan bank-bank lain yang sudah dibahas ya, BRI dan BCA, yang dimana kreditnya atau piutangnya bertambah, simpanan nasabahnya juga bertambah. Ini justru turun dua-duanya ya. Kemudian kita cek untuk pendapatannya, ini juga turun ya. Jadi ini kinerjanya berarti tidak sedang baik-baik saja teman-teman ya. Ini turun berapa, ini saya hitung dulu. Turun sekitar 5,8% juga. Dan ini uniknya adalah ternyata CKP-nya justru malah naik. Jadi tadi kredit yang diberikan kan turun ya kan. Kemudian simpanan nasabahnya juga turun, pendapatannya turun, CKP-nya ternyata justru malah naik. Berarti dari kredit yang diberikan yang turun tadi ternyata masih ada potensi gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya ya, dimana kreditnya lebih tinggi ya. Jadi ini memang sedang belum selesai ya. Kalau dari angka-angka ini saya rasa masalah BTPS ini belum selesai ya. Kemudian laba bersihnya juga turunnya cukup dalam ya, dari 752 menjadi 552, atau kalau kita cek ini turunnya 26%. Jadi cukup lumayan dalam ya. Dimana diharapkan di tahun ini sudah terjadi perbaikan, ternyata masih belum ada perbaikan ya. Justru malah CKP-nya masih bertambah. Mestinya kalau kredit yang diberikan turun, mestinya CKP-nya ya mestinya ikut turun, tapi ini justru malah bertambah ya. Jadi memang masalah BTPS ini ya, segmennya atau segmentasi dari marketnya itu memang sedang tidak sedang baik-baik saja ya. Daya belinya sedang turun ya. Yaitu saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, nggak akan saya bahas di sini, nanti terlalu panjang. Kemudian kita cek untuk rasio-rasionya, KPMM-nya ini masih naik ya. KPMM-nya masih naik dan ini cukup tinggi ya, 48,59% ya. Kemudian aset bermasalahnya ya masih oke lah, masih di bawah 5%. CKP-nya masih di atas. NPF gross, NPF netnya juga sebenarnya masih kecil. Ini justru malah turun teman-teman ya. NPF-nya malah turun di sini teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat tadi untuk secara CKP-nya ini naik ya, CKP-nya naik, NPF-nya turun. Ya, jadi berarti ada gross ini yang memiliki potensi untuk menjadi net ya, itu meningkat ya. Kemudian kalau kita cek ROA-nya oke, ini tinggi, ROE-nya juga oke. Standar aja ROA-nya yang tinggi ya, karena ROA tinggi karena dia modal sendirinya cukup besar ya, 40 hampir 50% itu dia modal sendiri.
Ya, jadi ROA-nya cukup tinggi, ROE-nya ini dulu bagus, sekarang turun. Ya, NNI-nya ini memang tinggi ya, karena memang ini segmentasinya ultra mikro teman-teman ya, yang cukup bagus. NOM-nya juga oke. Boponya meningkat ya, boponya ini meningkat, jadi ada kenaikan operasional juga, dan CIR-nya juga meningkat. Ya, untuk FDR-nya ini juga turun ya, karena tadi memang kredit yang diberikan juga menurun teman-teman ya. Ya, jadi so far ya ini sebenarnya masih, kalau kita lihat secara saat ini sebenarnya nggak ada masalah ya secara per kuartal 2 2024. Tapi kalau kita bandingkan dengan performance sebelum-sebelumnya ya, ini jelas ini tidak lebih baik daripada performance sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita hanya melihatnya 2024 kuartal 2 ini sebenarnya kalau kita lihat ya baik-baik saja. Ya, kemudian kita akan update dari seasonality dulu sebentar. Karena ini ya meskipun belum 10 tahun tapi ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia dari sejak IPO naiknya cukup signifikan ya. 2018, 2019 naiknya sangat signifikan. Covid lah yang membuat PTPS ini sampai babak belur sampai hari ini ya, dan belum pulih. Ya, karena kasusnya kan memang Ultramikro kena terdampak, kemudian dilanjutkan ada yang masih sekarang heboh itu judi online ya, dimana ini mungkin berpengaruh cukup signifikan ya di sini judi online. Ini cukup menarik karena turun berturut-turut ya, bahkan kalau kita lihat di tahun 2024 setiap bulan selalu turun, nggak pernah satu bulan pun saham ini naik, ada naik-naiknya. Nah, sekarang kita akan cek ke struktur sahamnya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya update struktur saham ini, update per Juni ya, ini tanggal 30 ya, 30 Juli, nanti per tanggal 1 hari Kamis teman-teman. Buat teman-teman yang sudah memiliki data ini bisa cek ya update saham PTPS kalau teman-teman menjadikan ini watchlist atau memang sudah punya sahamnya ya. Kita lihat ya, ini kepemilikannya lokal IB, kita sudah tahu ini pengendali ya, Bank Mandiri, BTPN ya, BTPN ya. Ini BTPN teman-teman. Kemudian terbesar keduanya itu adalah lokal ID ya. Foreign MF. Sorry. Lokal ID di sini ya. Kita lihat yang di sini dulu, Juni 2023 ya. Lokal IB ini pengendali, kemudian ada lokal ID, ada foreign MF, kemudian lokal ID. Dan kita lihat ya di per Juni 2024 ini sudah berbalik ya, berbalik di mana terbesar keduanya sekarang adalah lokal ID dan ini naik 2 kali lipat. Ya, naik 2 kali lipat. Kemudian foreign MF turun tapi tidak turunnya tidak separuh teman-teman ya. Kalau kita lihat siapa sih yang buang barang? Ya, foreign CP ya, ini buang barang. Kalau kita lihat ini stoknya ya sudah lumayan lah ya, masih 54 juta. Kemudian ini juga foreign IB, ini juga stoknya dari 200 menjadi sisa 64. Jadi tekanan jualnya mungkin sudah mulai berkurang ya. Makanya tadi kalau kita cek harganya dia sudah mulai sideways atau ranging ya. Karena kalau kita lihat stoknya ini tekanan jualnya sudah mulai berkurang. Nah, kita cek ya untuk per Mei dan Juni. Di sini saya juga sudah ini data update terakhir ya yang saya upload, cuman saya lupa tanggal uploadnya. Ya. Di sini kalau menggunakan metode ini melawan arus investor retail lokal lain ya, dari April ke Mei ya. Jadi bulan Mei per 1 Juli kita lihat ya, lokal ID di sini mulai jual teman-teman ya. Mulai jual, lokal ID sudah mulai jual dan foreign MF beli. Nah, kalau berdasarkan ini kan mestinya kita di sini beli ya, beli misalnya di harga closing ya, kita anggap aja selalu di harga closing ya, karena terima datanya kan mungkin pagi ya, nggak bisa dapat harga open, kita pakai harga closing aja. Beli di harga 1145, tunggu ternyata di sini turun, tapi ini sempat naik lagi. Dan per tanggal dari Mei ke Juni, kita lihat ya, lokal ID justru malah beli lagi tambah banyak dan foreign MF justru jualnya semakin masif. Ya, jadi otomatis ketika tanggal 1
yang dilakukan tetap apa? Adalah sell di harga closing 1155. Ya, ini impas lah ya. Profit sedikit mungkin untuk komisi. Ya, untuk komisi fee broker ya. Jadi kita impas di sini ya. Dan untuk saat ini nanti pertanggal 1 Agustus apakah saat yang tepat untuk masuk kita belum tahu ya. Nanti teman-teman yang sudah memiliki data bisa tunggu saja. Kalau kita lihat ini masih turun ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari fundamentalnya tadi masih turun, dan di bulan terakhir juga foreign MF justru buangnya paling besar. Mungkin ini diam saja atau do nothing ya. Mungkin ya, tapi ya saya nggak ngerti, ini cuma tebakan saja, estimasi ya. Kalau do nothing dan mereka masih buang, mungkin bisa ke 975. Ya, ke 975 kan harga IPO nih ya. Ini bottom terendahnya harga IPO. Teman-teman bisa dapat di harga IPO-nya. Kapan BTPS ini bisa kembali naik? Nanti ya tentu saja kalau misalnya secara langsungnya ya, kalau misalnya ini ya foreign MF beli lagi, beli balik, itu otomatis akan naik. Apa yang menyebabkan foreign MF mau beli lagi? Ya mungkin kinerjanya, mungkin kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi Indonesia, segmen menengah ke bawah sudah mulai ada tanda-tanda pulih. Nah, foreign MF ini pastinya sudah men-forecast, wah ini sudah pemulihan, dia akan beli balik. Ya, kita nggak perlu analisa ekonomi global, geopolitik ya, kita cukup ngekor aja ya. Kalau dibilang itu ngekor, karena foreign MF ini nggak mungkin dia sembarangan beli, pasti ada analisa forecast ke depan. Memang mereka nggak selalu benar, tapi minimal mereka pasti ada alasan yang jauh ke depan untuk membeli sebuah saham ya. Forecastnya tetap bisa salah teman-teman ya, nggak mungkin betul 100%. Tapi kita bisa melihat ketika mereka mulai jual, artinya mereka menyadari mereka sedang salah ya, cut loss. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman untuk saat ini ya, belum saatnya untuk beli. Kelihatan berhenti, tapi kalau kita lihat dari tadi fundamentalnya pun belum menunjukkan tanda-tanda ada perbaikan ya. Kemudian dari struktur sahamnya pun belum menunjukkan tanda-tanda uang besar mulai optimis terhadap saham BTPS. Jadi teman-teman yang menonton video ini ya silakan saja, bisa dipertimbangkan untuk kalau sudah punya sahamnya ya didiemin aja. Jangan averaging down dulu. Misalnya seperti itu. Misalnya teman-teman sudah punya ya, dan teman-teman sudah pegang data ini. Ya jangan averaging down dulu. Kenapa? Karena struktur sahamnya belum mengizinkan atau belum saat yang tepat untuk masuk ya. Jadi masih bisa turun lagi. Kalau naik gimana? Nggak apa-apa, karena kenaikan tuh pasti akan selalu ada teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, setiap kali turun pasti ada kenaikan. Setiap kali turun pasti ada kenaikan ya. Jadi kita nggak tahu ya kenaikan ini kenaikan semu sementara atau permanen ya. Karena kenaikan yang permanen pastinya berasal dari uang besar. Kenaikan itu akan pasti permanen. Tapi kalau kenaikannya karena lokal ide yang FOMO ya, itu kenaikannya hanya sementara saja. Ya, boleh naik gini, nanti itu turun lagi ujungnya, karena apa? Uang besarnya masih jualan terus. Oke, itu aja dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk update BTPS. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.